Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut kita terhubung dengan narasumber lewat sambungan virtual. Sudah ada peneliti ahli utama bidang klimatologi Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Profesor Erma Yuli Hastini. Selamat sore, Prof. Erma. Ya, selamat sore, Mbak. Baik, Prof. Erma, sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk berbincang bersama kami pada sore hari ini. Dan langsung saja, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ini semakin meluas, di mana asap semakin tebal dan titik panas ini terus bertambah. Lantas seberapa serius kondisi ini jika dilihat dari perspektif klimatologi, Prof. Erma? Ya, artinya bahwa ada faktor memang cuaca ekstrim ya yang berupa panas dan kering ini sudah terdeteksi sejak bulan Juni. Itu ada 2 pulau yang memang memiliki indeks yang tinggi ya dalam hal ini, karena BRIN menghitung tidak hanya panasnya saja atau keringnya saja, tapi kita menggabungkan dengan indeks yang dinamakan dengan WBGT, Wet Bulb Globe Temperature, dan dari seluruh wilayah Indonesia ada 2 pulau saja yang memiliki indeks tinggi konsisten begitu sejak bulan Juni sampai kemudian nanti bulan November, yaitu yang pertama adalah Kalimantan dan yang kedua Papua. Jadi antara 2 pulau ini saja yang mengalami cuaca ekstrim yang mendukung ketika terjadi kebakaran maka akan sulit dipadamkan karena faktor dari panas kering tadi. Meskipun kategorinya itu tuh tinggi ya, bukan parah yang ekstrim banget seperti di Eropa gitu ya. Kita harus memisahkan itu, atau analisis ini menunjukkan bahwa faktor cuaca ini adalah faktor kedua. Bukan berarti kemudian karena panas kering langsung bisa membakar. Jadi dia tidak punya efek direct. Beda dengan kondisi di Eropa misalnya ya, yang karhutlanya itu memang benar-benar ada angin yang panas juga gitu. Anginnya panas kering melewati wilayah hutan, lalu kondisinya heat wave di atas 40 derajat dan kelembabannya kurang dari 10%. Jadi kombinasi yang luar biasa secara alam yang sangat ekstrim sehingga punya efek yang langsung atau direct untuk membakar. Tapi untuk konteks di Indonesia, meskipun indeks panas keringnya itu tinggi dari 2 pulau itu, tapi tidak punya efek yang bisa langsung membakar gitu. Itu bedanya kita kondisi di Indonesia ini dengan negara-negara ya di belahan bumi utara. Begitu kira-kira gambarannya, Mbak. Baik, jadi bisa dikatakan bahwa faktor cuaca kering dan juga panas ini tidak serta-merta ini langsung membuat karhutla ini terjadi. Tentu ada faktor utamanya begitu. Oke, Prof. Erma, ini masih terkait dengan karhutla dan saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk meninjau secara langsung penanganannya di sana, dan kita tahan sejenak untuk dialog ini. Kita melihat secara langsung di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto akan memimpin rapat terbatas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Atas izin Bapak Presiden dan Bapak Gubernur, kami melaporkan kondisi karhutla Kalimantan Tengah saat ini. 1. Titik panas di Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari sampai dengan Baik, pemirsa, kita akan kembali melanjutkan dialog bersama dengan Prof. Erma. Prof. Erma, kalau tadi sebelumnya Anda menyampaikan bahwasannya faktor kekeringan dan juga panas ekstrim yang terjadi saat ini tidak mempunyai pengaruh secara langsung atau faktor direct untuk menimbulkan karhutla yang sebesar ini yang terjadi di Kalimantan begitu. Tapi seberapa besar kemudian pengaruh fenomena El Nino, anomali suhu laut atau perubahan pola angin terhadap meluasnya karhutla di Kalimantan saat ini? Iya, pertanyaan yang bagus dan betul sekali bahwa kajian kami juga mendeteksi ya, artinya kami juga melihat kecenderungan pada kasus-kasus super El Nino sebelumnya, severe drought atau kekeringan yang ekstrim, itu memang secara konsisten selalu terjadi di Kalimantan dimulai dari bulan Agustus. Jadi dimulai dari bulan Agustus ya, dan biasanya memang dimulainya dari Kalbar, kemudian merambat ke Kalsel, kemudian Kaltim begitu ya. Jadi memang
cenderung lebih ke arah berada di wilayah selatan ekuator. Sementara hal ini kondisi ini menunjukkan bahwa di selatan ekuator ini merespon Super El Nino jauh lebih terdampak dibandingkan dengan bagian utaranya. Dalam hal ini adalah Kaltara itu ya. Dan ternyata terbukti gitu, relate gitu juga dengan kondisi yang sekarang, bahwa ini dimulai juga dengan bulan Agustus. Dan ini belum mendekati kondisi maksimum ya. Maksimumnya itu nanti masih akan lebih parah lagi di bulan September. Itu terjadi juga pada 97, 2015. Jadi Agustus ini masih masuk ke fase yang prolonged dry spell begitu ya, artinya hari tanpa hujannya itu sudah mulai panjang, lalu panasnya juga mulai tinggi, konsisten setiap hari begitu untuk Kalimantan, dan cenderung memang wilayah-wilayah yang terdampak tuh ada di barat, tengah, selatan, dan sebagian ada di Kalimantan Timur juga gitu ya. Tetapi dan itu semua adanya di selatan. Nah, kemudian kalau dihubungkan dengan angin ya. Angin ini menarik, artinya begini, angin yang terjadi itu kan tidak mengalami perubahan, tetap anginnya itu adalah angin dari tenggara, karena saat ini Indonesia sedang mengalami musim kemarau dan anginnya itu berasal dari Australia begitu ya, sehingga angin tenggara ini kalau dia kekuatannya besar gitu ya, magnitudo anginnya besar, maka bisa dengan cepat ya kebakaran yang terjadi itu meluas ke wilayah tetangga kita, yaitu Malaysia, karena kan menujunya ke barat laut ya di Borneo ini, sehingga perluasan atau penyebaran tadi itu kalau didukung oleh angin biasanya pun itu terjadi setelah siang hari ya, sekitar jam 2 begitu, kekuatan anginnya besar begitu ya. Nah inilah yang membuat asap yang misalnya berasal dari Kalimantan Timur pun akan cepat terdistribusinya menuju ke barat laut gitu. Nah, jadi faktor angin ini memang adalah salah satu yang mendorong perluasan dan percepatan distribusi dari penyebaran karhutla atau asapnya ya, setidaknya asapnya. Asapnya ini cepat menyebar ke transboundary ya, berarti melewati wilayah Indonesia dan menuju ke negara tetangga gitu. Saya kira itu efeknya begitu, Mbak. Baik, jadi ini salah satunya adalah faktor angin begitu ya yang membuat kabut atau asap maksud kami dalam hal ini lebih tebal begitu ya dalam dibandingkan dengan karhutla sebelumnya yang terjadi di Kalimantan. Lantas juga apakah dari pola cuaca saat ini kita bisa memprediksi wilayah mana yang kemudian berpotensi mengalami lonjakan titik panas berikutnya? Ya, kalau dari sebaran angin tadi, maka kita harus aware dengan wilayah-wilayah yang berada di bagian barat. Dalam hal ini adalah Kalbar, begitu ya. Kalbar Kalteng, gitu ya. Karena yang dari Kalsel pun, ya sumbernya kalau ada kebakaran di Kalsel dan Kaltim, maka dia akan ditransfer atau ditransport menuju ke barat, menuju ke Kalbar, menuju ke Kalteng gitu. Jadi Kalbar dan Kalteng itu harus benar-benar dicegah gitu ya, supaya tidak bertambah titik api di situ, dan bagaimana secepat mungkin juga kita meredam yang ada di timur dan selatan, karena itu bisa menambah asap begitu ya, ketebalan asap. Dan juga kan kita juga harus mencegah ya, supaya di perbatasan terutama yang Malaysia itu tidak ada titik api yang masih dibiarkan gitu, harus segera dipadamkan intinya gitu, karena sangat krusial itu segera bisa pindah ke menuju ke barat laut, dan itu artinya adalah menuju ke negara tetangga Malaysia begitu. Saya kira itu. Oke, lantas juga seberapa jauh Prof. Erma teknologi pemantauan satelit dan data klimatologi BRIN ini kemudian mampu untuk memberikan peringatan dini sebelum kebakaran ini meluas? Ya, sebenarnya memang ini untuk mitigasi ke depannya ya, saya kira gitu ya. Kita harus memiliki satu paket kebijakan yang berbasis pada mitigasi setidaknya 6 bulan sebelumnya. Jadi kalau 6 bulan sebelumnya kita sudah mendeteksi dari berbagai faktor begitu ya, yang tadi saya bilang bahwa kita juga mengkuantifikasi indeks-indeks yang bisa mendorong atau menjadi faktor memperparah ketika karhutla terjadi. Artinya kan ini sudah harus dipersiapkan mestinya 6 bulan sebelumnya. Jadi menurut saya kemampuan BRIN sudah 6 bulan sebelumnya kita Kementerian Teknis ya, karena dalam hal ini BRIN adalah
lembaga think tank begitu ya, think tanknya pemerintah dalam memproduksi kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada mitigasi. Rasanya kita juga harus punya kebijakan untuk memperbaiki bagaimana supaya mitigasi ini berjalan secara efisien gitu ya. Yang kita pikirkan yang paling dekat tuh harus 6 bulan sebelumnya dan juga 5 tahun setelahnya. Jadi kita harus punya strategi menengahnya yang atau jangka panjang, menengah dan panjang itu 1 sampai 5 tahun berikutnya begitu ya. Karena seperti ini aja kita sudah bisa tahu kan, setelah ini 2028 2029 ini akan terjadi fase sebaliknya, La Nina yang super kuat, dan kita harus bersiap-siap juga berarti kan. Nah ini maksud saya bahwa identifikasi atau kesiapan kita pemerintah ini harus 5 tahun sebelumnya, dan kalau yang terdekat strategi itu harus dibangun 6 bulan sebelumnya. Dan saya kira BRIN siap untuk mensupport ya, mendukung dalam hal mitigasi ini, karena memang BRIN itu mestinya menjadi lembaga atau badan think tanknya pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang teknis ya dan strategis. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih atas waktu dan juga pandangannya Profesor Erma Yuli Hastin, atas waktu dan penjelasannya, dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sore. Terima kasih.